Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Gary Rowett ungkap fakta mengejutkan soal cedera Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand. Absensi mereka bikin Oxford United dan Timnas Indonesia was-was. Audero ke Juventus? Kiper Timnas Indonesia ini jadi incaran utama pengganti Perin. Bianconeri siap pulangkan sang anak hilang. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kabar yang tidak ingin didengar fans Timnas Indonesia, akhirnya dikonfirmasi langsung oleh pelatih Oxford United, Gary Rowett. Ia memastikan bahwa dua pilar Garuda, Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand, belum bisa dimainkan karena masih menjalani masa pemulihan cedera. Ini sekaligus menjadi alasan absennya mereka di partai final Piala Presiden 2025 melawan Port FC. Laga yang berakhir tanpa kehadiran dua pemain yang sebenarnya sangat diharapkan tampil. Ula Romeni mengalami cedera cukup serius setelah mendapat tackle keras saat melawan Arema FC di babak penyisihan grup. Striker berusia 25 tahun itu harus ditarik keluar lapangan lebih awal dalam kondisi kesakitan, memicu kepanikan karena jasanya sangat dibutuhkan bukan hanya untuk Oxford United, tapi juga Timnas Indonesia yang sedang bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Rowett mengungkapkan, pihaknya masih belum bisa memastikan seberapa lama Romeni akan absen. Kita belum tahu detailnya, tapi yang jelas cederanya tidak ringan. Itu pukulan berat bagi kami, kehilangan Ula Romeni di momen penting seperti ini. Dan tentu saja, untuk Timnas Indonesia ini juga kabar yang tidak menyenangkan, mengingat dia cedera karena tackle buruk di pertandingan melawan Arema, kata Rowett usai laga final melawan Port FC. Kondisi ini jelas menimbulkan kekhawatiran besar. Ula Romeni adalah ujung tombak yang beberapa waktu lalu mencetak gol kemenangan Indonesia atas Cina di GBK. Jika pemulihannya memakan waktu lama, maka lini depan Garuda terancam pincang pada laga-laga penting mendatang. Tak hanya Romeni, Marcelino Ferdinand juga masuk daftar pemain yang harus menepi. Gelandang muda berbakat berusia 20 tahun itu bahkan sudah absen sejak laga melawan Arema. Cedera yang dialaminya membuat Rowett tak punya banyak pilihan selain merotasi lini tengah timnya di turnamen ini. Rowett menyebut turnamen pramusim seperti Piala Presiden justru memberikan tantangan ekstra karena jadwal yang padat dan tempo permainan yang kadang terlalu keras. Kami punya 4-5 pemain yang cedera sepanjang turnamen ini. Selain Ula, Marcelino juga harus absen. Bahkan Brian de Keersmaeker ikut menambah daftar cedera kami. Ini memang risiko ketika bermain di ajang seperti ini, lanjut Rowett. Absennya dua pemain andalan Timnas Indonesia ini tentu membuat supporter Garuda murung. Ula Romeni yang sebelumnya dalam performa menanjak, kini harus menjalani masa pemulihan tanpa kepastian kapan bisa kembali merumput. Sementara Marcelino, yang sempat mencuri perhatian lewat kontribusi gemilang di Timnas, juga harus berjuang agar kondisinya kembali fit. Meski begitu, Rowett optimistis keduanya akan bangkit. Sang pelatih percaya bahwa baik Ula maupun Marcelino memiliki mentalitas kuat untuk melewati masa sulit ini. Saya yakin mereka akan pulih. Kita tinggal tunggu hasil pemeriksaan medis lebih lanjut. Yang pasti kami tidak mau ambil risiko memaksa mereka bermain terlalu cepat, ujar pelatih Oxford United itu. Kondisi ini juga jadi peringatan bagi Timnas Indonesia jelang agenda padat di sisa tahun ini. Kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, hingga laga persahabatan internasional akan membutuhkan skuad terbaik. Jika dua pemain kunci ini tak kunjung pulih, Patrick Kluivert sebagai pelatih Garuda harus segera menyiapkan rencana alternatif. Para supporter kini hanya bisa berharap kabar baik datang dalam beberapa pekan ke depan. Cedera Ula dan Marcelino diharapkan tidak separah yang ditakutkan, sehingga keduanya bisa segera kembali merumput, baik untuk Oxford United maupun Timnas Indonesia. Sebab tanpa mereka, kekuatan Garuda jelas akan berkurang drastis. Akankah pemulihan dua pemain penting ini berjalan cepat, atau justru memakan waktu lama hingga mengancam agenda besar Timnas Indonesia? Semua mata kini tertuju pada laporan medis berikutnya. Audero ke Juventus? Kiper Timnas Indonesia ini jadi incaran utama pengganti Perin. Bianconeri siap pulangkan sang anak hilang. Kabar mengejutkan datang dari jagat sepak bola Eropa. Emil Audero Mulyadi, kiper naturalisasi Timnas Indonesia,
mendadak jadi topik panas di Italia setelah namanya masuk dalam daftar kandidat utama yang dibidik Juventus untuk menggantikan Mattia Perin. Rumor ini langsung menyulut antusiasme pecinta sepak bola tanah air, bukan hanya karena peluang kembalinya Audero ke klub besar Serie A, tapi juga karena nama timnas Indonesia bisa kembali bergema di kancah elit Eropa. Informasi ini pertama kali mencuat dari laporan jurnalis Italia kenamaan, Mirko Di Natale, yang menyebut Audero sebagai salah satu opsi paling realistis jika Perin benar-benar hengkang dari Juventus musim panas ini. Perin sendiri dikabarkan ingin mencari klub yang bisa memberinya posisi kiper utama secara reguler, dan sejumlah tim seperti Bologna, Como, Sassuolo hingga AC Milan disebut sudah memasukkan namanya ke radar transfer mereka. Jika Perin pergi, maka Juventus akan kekurangan satu sosok senior di bawah Mistar. Disitulah nama Emil Audero masuk sebagai kandidat kuat. Tak sendirian, Audero bersaing dengan Lorenzo Montipo, kiper utama Hellas Verona yang juga tampil cukup konsisten musim lalu. Namun, Audero punya keunggulan yang tak dimiliki Montipo, ikatan emosional dan sejarah panjang dengan Juventus. Ya, sebelum berkarir di Sampdoria, Palermo, dan terakhir Como, Audero merupakan bagian dari Akademi Juventus. Ia bahkan sempat tampil bersama tim utama dalam beberapa pertandingan Serie A dan Coppa Italia. Hubungan ini membuat kepulangan Audero ke Allianz Stadium disebut-sebut sebagai langkah alami bagi si nyonya tua. Juventus News 24, salah satu media yang cukup kredibel soal berita internal Juventus, menuliskan bahwa pendekatan terhadap Audero bisa dipercepat jika Como selaku pemilik kontraknya bersedia bernegosiasi dalam struktur harga yang masuk akal. Apalagi, secara taktis, Audero dianggap cocok sebagai pelapis utama Michele Di Gregorio, yang telah diplot sebagai penjaga gawang utama Juve untuk musim depan. Selain aspek teknis, perekrutan Audero juga punya nilai strategis. Juventus disebut ingin mengembalikan nuansa keluarga besar dengan memulangkan pemain-pemain jebolan akademi mereka. Emil yang punya pengalaman internasional, kemampuan shot-stopping mumpuni, dan kepribadian yang dewasa, dinilai sebagai pilihan yang aman dan penuh potensi. Sementara itu, dari sisi timnas Indonesia, jika transfer ini benar-benar terjadi, maka Audero akan menjadi pemain aktif Garuda pertama yang berseragam Juventus, klub dengan sejarah juara Serie A terbanyak sepanjang masa. Ini jelas jadi prestasi monumental dan sekaligus motivasi besar bagi pemain-pemain muda Indonesia yang sedang merintis karir di Eropa. Tak hanya jadi kebanggaan nasional, transfer ini juga bisa berdampak pada jam terbang dan kepercayaan diri Emil di level internasional. Sebab, bermain dan berlatih di klub sekelas Juventus, yang memiliki fasilitas terbaik, pelatih top, dan tekanan kompetisi yang tinggi, akan membentuk Emil menjadi sosok penjaga gawang yang jauh lebih matang saat membela timnas Indonesia. Namun tentu saja, jalan menuju Juventus tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang akan memengaruhi keputusan akhir, kondisi finansial Juventus, negosiasi harga dengan Como, serta preferensi pelatih Juventus sendiri terhadap gaya bermain kiper cadangan mereka. Tapi satu hal pasti, peluang itu ada dan nyata. Bahkan Palermo yang sempat meminjam Audero pun dikabarkan ingin mempertahankannya secara permanen. Namun jika tawaran dari Turin datang, kemungkinan besar Emil akan memilih kembali ke rumah lamanya. Kini semuanya tinggal menunggu kepastian. Bursa transfer Serie A masih akan berlangsung cukup panjang, dan negosiasi pun akan terus bergerak dinamis. Tapi jika benar Juventus memulangkan Emil Audero, maka ini akan jadi salah satu kisah paling emosional dan membanggakan dalam sejarah perjalanan pemain naturalisasi Indonesia. Apakah Emil Audero akan benar-benar kembali mengenakan jersey hitam putih Juventus dan tampil di Liga Champions musim depan? Ataukah saga ini hanya akan menjadi rumor panas yang menguap begitu saja? Yang jelas, sorotan kini tak hanya datang dari Italia, tapi dari seluruh pencinta sepak bola Indonesia yang berharap besar sang kiper andalan bisa kembali berjaya di tanah kelahirannya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.